Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa, minta Tuhan tolong kita sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Tuhan, terangilah hati kami dengan kebenaran-Mu, karena kami membutuhkannya di dalam menjalani kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini, mohon berkat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini di dalam Yehezkiel 24, ayat yang ke-12 sampai 14. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku, Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Judul kita hari ini, karat yang tidak bisa dibersihkan. Yehezkiel 24 adalah klimaks dari rangkaian penghakiman terhadap Yerusalem. Pencatatan tanggal yang sangat spesifik di 24 ayat 1 dan 2 menunjuk pada hari saat Raja Babel mengepung Yerusalem. Firman Tuhan bukan simbol kosong, tetapi menyangkut sejarah yang nyata. Peristiwa pengepungan itu bukan sekedar peristiwa politik, tetapi pelaksanaan pengadilan Allah yang telah berulang kali disebut dalam pasal-pasal sebelumnya. Penandaan waktu itu menunjukkan bahwa penghakiman Allah terjadi tepat sesuai dengan firman-Nya, tidak terlambat dan tidak meleset. Yerusalem digambarkan sebagai kuali, periuk yang berisi daging, yang dipanaskan hingga mendidih. Ayat 3-14. Ironinya, sebelumnya umat menganggap diri mereka sebagai daging pilihan dalam kuali yang aman dan terlindungi. Pasal 11 ayat 3. Sekarang, gambaran itu dibalik secara radikal. Kuali yang tidak aman dan bahkan berkarat itu adalah Yerusalem. Daging dan tulang terbaik adalah semua rakyat dan pemimpinnya. Api adalah penghakiman Allah melalui Babel. Saat air dididihkan, daging beserta tulang-tulang direbus, kuali itu sendiri akhirnya harus dibakar untuk membersihkan karatnya. Ayat 11. Yang mengejutkan, karatnya tidak hilang. Karat yang tidak hilang menunjukkan pada hati yang telah kebal terhadap teguran. Dosa Yerusalem sudah begitu dalam dan mengeras, sehingga proses pemurnian pun tidak lagi efektif. Sebagaimana dicatat dalam tradisi nabi-nabi, Yeremia pasal 6, 23, 29-30. Serangan Babel ini bukan lagi tahap penyucian, tetapi penghakiman final dan kepastian mutlak penghukuman Allah. Ayat 14. Selanjutnya, gambaran kematian istri Yehezkiel di ayat 15-24 adalah tanda profetik yang sangat personal dan mengejutkan. Tuhan mengambil kesenangan matanya, tetapi melarangnya berkabung secara normal. Tindakan ini menunjukkan gambaran dari apa yang akan terjadi atas Yerusalem, bait Allah, yang menjadi kebanggaan umat akan dihancurkan. Seperti Yehezkiel yang tidak meratap, demikian juga umat akan menghadapi
kehancuran yang begitu dahsyat sehingga mereka tidak mampu lagi mengekspresikan duka dengan semestinya. Penghakiman Allah akan sangat mengguncangkan hati sehingga melumpuhkan emosi. Bukan karena tidak sedih, tetapi karena kesedihan itu terlalu dalam untuk diungkapkan. Apakah kita sering merasa aman karena posisi, sejarah iman, dan aktivitas rohani? Apakah kita sering menganggap dosa kecil bisa ditoleransi? Ingatlah bahwa dosa yang terus dibiarkan akan membuat hati mengeras, dan satu saat titik didih Allah akan tiba. Hati manusia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri. Namun, Kristus telah menerima api penghakiman dan menjadi yang dibakar agar kita dimurnikan. Apakah ada karat dalam hidup kita yang masih terus menempel? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami supaya kami memeriksa diri kami, supaya kami tidak menjadi orang yang menganggap diri kami rohani, tapi sebenarnya kami tidak punya relasi apa-apa dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu yang punya relasi pribadi dengan Tuhan. Berkati dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu Saudara sekalian.